Selanjutnya adalah gerak vertikal. Gerak vertikal adalah gerak yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi atau disebut juga gaya gravitasi bumi. Di sini ada gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Nah, tadi adik-adik sebelumnya telah belajar mengenai GLBB. Nah, dalam GLBB persamaan atau rumusnya ada 3. Adik-adik gunakan di sini plus A jika soal tersebut gerak bendanya dipercepat. Sebaliknya, jika gerak benda tersebut diperlambat, maka adik gunakan min A. Nah, di sini untuk gerak vertikal ke atas, gerak benda itu arahnya ke atas. Nah, karena ke atas, maka gerak benda tersebut melawan gravitasi. Akibatnya, gerak benda menjadi semakin melambat. Nah, di sini percepatannya kita ganti aja dengan min G. Dari persamaan GLBB yang ada, adik ubah A-nya jadi min G. Persamaannya menjadi VT sama dengan V0 min GT, S sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat, dan S sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat dibagi dengan min 2G. Nah, ini bisa juga diganti menjadi V0 kuadrat min VT kuadrat dibagi dengan 2G. Selanjutnya, gerak vertikal ke bawah. Gerak benda menuju ke bawah. Nah, gerak benda ini searah dengan gravitasi. Maka, gerak benda menjadi semakin cepat. A-nya ganti aja dengan plus G. Persamaannya menjadi VT sama dengan V0 ditambah dengan GT, S sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat, dan S sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Selanjutnya, ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak yang arahnya menuju ke bawah dengan kecepatan awal sama dengan 0. Nah, tadi adik telah belajar mengenai gerak vertikal ke bawah. Nah, karena gerak vertikal ke bawah dan gerak jatuh bebas ini sama-sama arahnya ke bawah dan itu searah dengan gravitasi ya, maka nanti A-nya bisa diganti dengan plus G. Kemudian, karena V0 sama dengan 0, maka dari persamaan gerak vertikal ke bawah tadi, V0-nya ini dimasukin aja 0. Persamaannya menjadi VT sama dengan GT, S sama dengan setengah GT kuadrat, dan S sama dengan VT kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, G ini adalah percepatan gravitasi, adik bisa gunakan 9,8 atau kalau pengen mudah kita gunakan aja G-nya itu sama dengan 10 meter per second kuadrat. Selanjutnya, contoh soal. Pada saat T sama dengan 0, kelereng X mulai jatuh bebas dari ketinggian H. Kita gambar, di sini ada kelereng X, dia jatuh dari ketinggian H. Di bawahnya ada kelereng Y dilempar dari atas permukaan tanah dengan kecepatan awal V0. Ya, ini ada kelereng Y. Nah, kelereng X tadi berada pada ketinggian H di atas permukaan tanah. Tumbukan keduanya terjadi pada saat berapa waktunya? Nah, jadi ketika mereka berdua bertumbukan, anggap saja di sini perpindahan yang ditempuh oleh kelereng X adalah S, sedangkan perpindahan yang ditempuh oleh kelereng Y adalah H-S. Nah, pada kelereng X, geraknya merupakan gerak jatuh bebas atau GJB. Maka persamaan yang kita gunakan S sama dengan setengah GT kuadrat. Sedangkan pada kelereng Y, geraknya merupakan gerak vertikal ke atas. Nah, persamaan yang kita gunakan adalah perpindahannya adalah H-S sama dengan V0T dikurangi dengan setengah GT kuadrat. Oke, di awal tadi kita sudah
tuliskan kalau S itu adalah setengah GT kuadrat. Adik-adik tinggal masukkan S-nya ke sebelah sini. Jadi nanti kalau kita hitung H min setengah GT kuadrat sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat. Nah, min setengah GT kuadratnya ini nanti habis. Jadi kita punya H sama dengan V0 T. Nah, T ketemunya adalah H per V0. Ini adalah poin yang E. Masih tentang gerak vertikal. Di sini ada contoh soal. Dari puncak suatu gedung, peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kelajuan awal 40 meter per second. Jadi di sini diketahui kelajuan awalnya adalah 40 meter per second. Jika saat mencapai posisi 90 atau HT sama dengan 90 meter di atas tanah, kelajuan peluru tadi menjadi separuh dari kelajuan awalnya. Kelajuannya menjadi separuhnya, jadi 20 meter per second. Ditanyakan tinggi gedung H0. Nah, jadi peluru tersebut sebut saja dia telah mengalami perpindahan sejauh S. Dan gerak yang dialami peluru adalah gerak vertikal ke atas. Maka persamaan yang dipakai adalah S sama dengan V0 kuadrat min VT kuadrat dibagi dengan 2G. S-nya ini yang akan kita cari. V0-nya adalah 40 kuadrat dikurangin 20 kuadrat dibagi 2 kalikan 10. S sama dengan 1600 dikurangin 400 dibagi dengan 20. Oke, ini kalau dikurangin 1200 dibagi 20 hasilnya adalah 60. Jadi perpindahan di sini adalah 60 meter. Tinggi gedungnya berarti sebelah sini adalah 30 meter. Nah, di sini ada soal tentang perpaduan antara gerak lurus beraturan dengan gerak jatuh bebas. Oke, kita bahas saja langsung ya. Sebuah bola berada di tepi sungai selebar 4 meter seperti ditunjukkan pada gambar. Perbedaan tinggi antara kedua sisi sungai tersebut adalah 15 cm. Kemudian bola dipukul mendatar. Oke, bola tersebut dipukul mendatar. Jadi nanti di sini ada kecepatan mendatar, sebut saja Vx. Tuh ya. Jika percepatan gravitasinya adalah 10, maka besar kelajuan minimum yang diberikan pada bola tersebut agar tidak jatuh ke dalam sungai. Nah, jadi nanti harapannya bola tersebut bisa melompat ya sampai dengan sisi seberang. Nah, berarti perpindahan di sumbu mendatar atau sumbu X adalah 4 meter. Kemudian perpindahan di sumbu tegak atau sumbu Y adalah 15 cm. Nah, di sini gerak di sumbu yang mendatar atau di sumbu X adalah GLB. Maka nanti untuk di sumbu X ini kita gunakan persamaan S sama dengan V dikalikan dengan T. Nah, S-nya kita ganti dengan X, kemudian V-nya kita ganti dengan Vx dikalikan T. Kita cari T-nya dulu. Oke, kita gunakan sumbu gerak di sumbu Y. Gerak di sumbu Y adalah gerak jatuh bebas. Nah, untuk mencari perpindahan pada gerak jatuh bebas, kita gunakan S sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, S-nya kita ganti dengan Y, kemudian ini setengah, G-nya kita ganti dengan 10, T-nya kita cari. Y-nya adalah 15 cm. Kita ubah dulu ke meter. Jadi 0,15 sama dengan 5 kalikan dengan T kuadrat. Jadi nanti di sini ketemu 0, ya dicoret ya 0,03 itu adalah T kuadrat. Atau kalau kita bagi ya ini menjadi
akar 3/10. T-nya sudah ketemu. Sekarang kita masukkan T ke persamaan yang di atas. X-nya tadi 4, kemudian Vx-nya yang dicari, T-nya adalah akar 3/10. Maka Vx sama dengan 40 dibagi dengan akar 3. Jawabannya yang E. Lanjut, kita belajar tentang gerak parabola. Gerak parabola adalah perpaduan antara GLB dan GLBB. Adik perhatikan gambar berikut. Di sini ada grafik sebuah benda yang bergerak parabola. Gerak di sumbu X ini adalah GLB karena di sumbu X ini gerak benda tidak terpengaruh oleh gravitasi, maka kecepatan benda akan konstan. Kemudian di sumbu Y, gerak benda dipengaruhi oleh gravitasi, maka kecepatan benda akan berubah. Saat benda bergerak ke atas, maka gerak benda menjadi diperlambat, dan ketika gerak benda menuju ke bawah, maka dipercepat. Kita lihat di titik A dulu. Kecepatan awal di titik A di sini ada dua komponen, yaitu komponen mendatar. Kita tulis di sini V0x. Besarnya V0x adalah V0 cos theta. Kita gunakan cos karena komponen sumbu X ini berada di samping sudut. Kemudian yang di sumbu Y kita tuliskan di sini V0Y, besarnya adalah V0 sin theta. Kemudian kita menuju ke titik B. Pada titik B, kecepatannya di sini ada komponen Vx, yaitu kecepatan di sumbu mendatar, dan Vy, yaitu komponen di sumbu tegak. Untuk Vx kecepatannya konstan, selalu konstan. Maka di sini kita tuliskan V0 cos theta. Sedangkan Vy kecepatannya berubah karena terpengaruh oleh gravitasi. Maka di sini ditulis V0 sin theta min gt. Nah, untuk besar kecepatan totalnya kita gunakan penjumlahan vektor, yaitu akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Posisi benda. Posisi benda di sini untuk mencari nilai X-nya, Didik bisa gunakan rumus dalam GLB, yaitu V dikalikan T. Karena tadi V-nya adalah V0 cos theta, maka nanti X-nya sama dengan V0 cos theta dikalikan T. Untuk posisi Y, ya posisi Y ada di sebelah sini, Dek. Kita gunakan rumus dari GLBB. Di sini Y sama dengan V0 sin theta kalikan T min setengah GT kuadrat. Kita ganti A-nya dengan min G karena gerak benda diperlambat dan terpengaruh oleh gravitasi bumi. Selanjutnya, untuk titik C. Titik C merupakan titik yang berada pada puncak. Nah, jika Adik ingin mencari waktu tempuhnya, bisa gunakan V0 sin theta dibagi dengan G. Ini adalah waktu untuk mencapai titik C. Kemudian jarak mendatarnya bisa gunakan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan 2G. Tinggi maksimumnya gunakan YC sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Kemudian kita menuju ke titik D. Untuk titik D, waktu tempuhnya adalah 2 kali waktu tempuh di titik C. Maka tambahkan saja angka 2 pada rumus titik C. Jarak maksimumnya ini juga 2 kali lipat dari jarak mendatar di titik C. Nah, titik D ini adalah titik di mana benda mencapai jarak mendatar maksimum.
Contoh soal UTBK tahun 2019. Ada sebuah peluru ditembakkan miring ke atas membentuk sudut 53 derajat terhadap arah mendatar dengan kecepatan awal 10 meter per second dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Jarak terjauh yang dapat dicapai oleh peluru adalah, kita tulis dulu, sudut tetanya adalah 53 derajat, kemudian kecepatan awalnya adalah 10 meter per second, gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan jarak terjauh atau X-max. Untuk mencari X-max, kita gunakan persamaan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan gravitasi. Kita uraikan dulu, sin 2 theta menjadi 2 sin cos theta dibagi dengan G. Kemudian V0 kuadrat, artinya 10 kuadrat, hasilnya adalah 100 dikali 2. Sin 53 adalah 0,8. Kemudian cos 53 adalah 0,6 dibagi dengan 10. Berarti nanti di sini jawabannya adalah 9,6 meter. Poin yang E. Selanjutnya, masih tentang UTBK tahun 2019, ada sebuah batu dilontarkan dari tanah dengan kelajuan awal 60 meter per second dan sudut elevasinya 53. Jika percepatan gravitasi 10, kemudian batu memiliki komponen kecepatan vertikal ke atas 28 meter per second pada saat berapa detik setelah pelontaran? Tadi diketahui kecepatan awalnya 60 meter per second, kemudian sudutnya 53 derajat, komponen kecepatan vertikal ke atas atau VY adalah 28 meter per second. Ditanyakan waktu tempuhnya berapa? Kita gunakan persamaan VY sama dengan V0 sin theta min GT. VY-nya adalah 28, V0-nya 60. Kemudian sin dari 53 adalah 0,8 dikurangin 10 dikalikan T. Jadi nanti ada 28, 60 kalikan 0,8 itu adalah 48. Min 10T, kita pindah ruas, jadi 10T sama dengan 48 min 28. 10T sama dengan 20, jadi T sama dengan 2 second. Jawabannya yang C.